Bab 117, Pelayan Iblis dan Malam Pertama Sisel. Tuan Kun. Sapa Mohan yang mendekat sekaligus menyeka air matanya. Kenapa belum tidur, Mohan? Tanya Kuni. Bagaimana kami bisa tidur jika Anda ditangkap? Saya ingin mengejar Anda, tapi Tuan Rudi mencegah kami. Ucap Mohan. Tidak apa-apa, Mohan. Aku sudah tidak apa-apa. Oh ya, tolong kamu antar pelayan baru kita ke kamar pelayan. Ucap Kuni sembari menunjuk Dewi. Awalnya Mohan tidak memperhatikan arah yang ditunjuk Kuni. Tapi saat Dewi keluar dari mobil, Mohan dan yang lainnya tercengang. Untuk beberapa saat Mohan dan yang lain tak percaya jika bidadari di depan mereka adalah pelayan baru tuannya. Itu jika pemikiran laki-laki yang tidak kenal dengan Dewi. Tapi Mohan dan yang lain sudah kenal dengan Dewi sehingga membuat Mohan dan temannya bergidik ngeri. Nona Dewi? Sapa Mohan ramah sekaligus takut. Sementara Dewi berjalan menuju Mohan dan mendahuluinya. Tuan, apa penjagamu tidak menghormatiku? Ucap Dewi menggoda Mohan. Mohan lalu berlari sekaligus gemetar saat berjalan di depan Dewi. Nona, maafkan aku. Aku. Ucap Mohan yang tak berani mengutarakan pendapatnya. Apa ini kamarnya? Pergilah. Ucap Dewi. Mohan lalu berjalan cepat sambil mengusap keringat yang mengucur di dahinya. Tuan Kun, bagaimana Anda bisa membawa iblis ke rumah ini? Saya takut Nona Kinan dan Nona Sisel akan mengalami hal buruk jika ada iblis itu. Ucap Mohan setelah bertemu Kuni di ruang tamu. Kamu jangan khawatir, aku yang akan pastikan keselamatan semua orang di rumah ini. Ucap Kuni lalu pergi meninggalkan Mohan. Sedang Mohan merasa tidak habis pikir dengan tuannya itu. Apa Tuan Kun tidak tahu jika banyak rekannya yang mati di tangan Nona Dewi? Batin Mohan. Kalian kemarilah, jangan mendekati iblis itu. Apa kalian setuju? Ucap Mohan kepada teman yang lainnya sesaat setelah mereka mendekat pada Mohan. Sementara Kuni pergi ke arah kamarnya dan mendapati Sisel sedang menangis terseduh-seduh sendirian memikirkan Kuni yang belum juga kembali. Sedangkan Kinan tidur dengan Nenek Entis karena kondisi Nenek Entis yang sudah tua sehingga Kinan tak tega meninggalkan Nenek Entis sendirian. Sisel, apa yang kamu lakukan? Di mana Kinan? Tanya Kuni setelah membuka pintu kamar. Kun! Teriak Sisel karena terkejut tiba-tiba ada Kuni di depannya. Apa? Apa ini nyata? Ucap Sisel sambil mendekati Kuni. Sementara Kuni juga menghampiri Sisel lalu memeluknya. Kun, aku. Ucap Sisel yang tak bisa melanjutkan kata-katanya karena terlalu bahagia. Sudah Sisel, jangan menangis lagi. Ucap Kuni. Kinan, aku harus kasih tahu Kinan jika kamu telah datang. Ucap Sisel ingin berjalan ke kamar Nenek Entis. Biarkan dulu Sisel. Mereka sudah tidur. Aku tidak ingin mengganggu mereka. Ucap Kuni. Aku takut Kun. Aku takut kamu tidak pernah kembali lagi. Ucap Sisel sambil terisak saat mengingat kepergian Kuni tadi siang. Hei Sisel, jika aku tidak kembali, bukankah kamu akan jadi janda perawan? Goda Kuni. Akhirnya Sisel bisa tersenyum malu saat mendengar godaan Kuni. Gimana Cil? Apa kita melanjutkan malam pertama kita? Ajak Kuni. Sisel hanya diam menunduk dan tak berbicara apapun. Baiklah kalau kamu diam. Aku mandi saja. Ucap Kuni dengan nada sedikit kesal karena Sisel tidak berkata tentang keinginannya. Akhirnya Kuni masuk ke kamar mandi dan membasuh seluruh tubuhnya dengan air hangat sambil berharap Sisel masuk ke kamar mandi juga. 1 menit, 5 menit, 10 menit sudah berlalu tapi tidak ada tanda-tanda Sisel memasuki kamar mandi. Akhirnya Kuni menyudahi aktivitas mandinya dan segera keluar. Tapi Kuni terkejut saat membuka pintu kamar mandi dan melihat Sisel berdiri dengan tubuhnya yang tanpa busana sehelai pun.
Mau mandi, Cil? Kebetulan sekali aku sudah selesai. Kamu bisa masuk sekarang. Ucap Kuni lalu beranjak ingin pergi. Kun, maukah kamu mengajariku? Ucap Sisel pelan sekali karena malu. Kuni lalu menggendong Sisel dan menaruhnya di bawah shower lalu membasuh seluruh tubuh Sisel. Seperti ini, Sisel. Tinggal pakai sabun dan beres sudah. Ini yang namanya mandi. Ucap Kuni santai. Kemudian ucap Sisel lebih pelan lagi sehingga membuat Kuni 000 tak tega jika terus-terusan menggoda Sisel. Sisel, ini hadiahmu. Sambil memperlihatkan gelang pernak-pernik di depan Sisel. Kun, ini apa? Ucap Sisel yang tak mengerti maksud Kuni memberikan gelang plastik padanya. Apa kamu tidak ingat ini apa? Tanya Kuni lagi yang tak percaya jika Sisel tidak mengingatnya. Aku bahkan tidak tahu maksudmu, Kun. Ucap Sisel memang berbicara jujur. Sudahlah jika kamu tidak ingat. Ucap Kuni lalu mengulum bibir Sisel dengan lembut. Sedangkan Sisel yang awalnya tersentak kaget, tiba-tiba bersikap biasa dan berusaha mengimbangi permainan Kuni. Semakin lama, permainan keduanya semakin panas. Di mana sekarang tonggak Kuni mulai mengeras dan panjang sehingga membuat Sisel terkejut saat kepala tonggak Kuni menyentuh pahanya. Kemudian Sisel berhenti untuk melihat ke bawah dan dia semakin ngeri saat melihat tonggak suaminya itu. Kenapa, Cil? Apa kamu tidak ingin mengulumnya? Pinta Kuni. Sisel hanya tersenyum lalu berusaha memegang tonggak Kuni dengan kedua tangannya. Yang Kun, ini sungguh besar. Ucap Sisel masih bergidik ngeri dengan tonggak Kuni. Kuni tak menghiraukan keluh Sisel dan membawanya ke kasur lalu menidurkannya. Sisel, pejamkan matamu. Tahan sedikit dan jika sakit, segera beritahu aku. Ucap Kuni lalu mengarahkan tonggaknya ke liang mahkota Sisel. Sedang Sisel hanya menuruti perkataan Kuni sambil berdoa agar tidak sakit. Kemudian Kuni mencoba merobek keperawanan milik Sisel dengan perlahan-lahan. Akaucah! Teriak Sisel. Baru masuk kepalanya saja sudah membuat Sisel kesakitan. Tapi Kuni tetap bermain pelan dan memasukkannya sedikit demi sedikit agar liang Sisel terbiasa dengan benda yang mengobrak-abrik liang mahkotanya itu. Och! Sakit, Yang? Ucap Sisel saat Kuni memasukkan lebih dalam lagi. Kuni masih tetap bermain aman dengan memasukkannya sedikit demi sedikit. Sedang Sisel mengerang kesakitan saat tonggak Kuni merangsak masuk ke liang mahkotanya. Setelah dirasa mentok, masih ada sekitar 5 cm lebih tonggak Kuni yang belum masuk sepenuhnya. Ini tandanya rahim Kinan sedikit lebih dangkal dibanding milik Kinan. Mengetahui fakta itu membuat Kuni semakin bersemangat. Hanya saja dia tetap menahan tonggaknya berada di dalam liang mahkota Sisel, sampai Sisel terbiasa dan barulah Kuni bisa memompanya. Hampir 5 menit terangan kesakitan Sisel sudah tak terdengar. Ini membuat Kuni penasaran apakah dia bisa memulai sekarang. Yang, udah mendingan? Tanya Kuni pada Sisel yang memejamkan matanya. Sisel hanya diam saja dan tak menyahut ucapan Kuni. Bab 118, Sisel pingsan. Sisel hanya diam saja dan tak menyahut ucapan Kuni. Sayaan. Ucap Kuni lagi. Bentar Yang Kun, biarkan aku merasakan sejenak. Ucap Sisel sambil tetap memejamkan matanya. Kemudian Sisel membuka matanya dan mengangguk sambil berkata, pelan-pelan saja ya sayang. Kuni lalu menarik perlahan tonggaknya, dan benar saja. Tonggak Kuni lengket karena cairan pelicin di liang mahkota Sisel sedikit berkurang, sehingga sensasi yang dirasakan Sisel sedikit kesakitan. Mau tak mau Kuni lalu mencumbui Sisel lagi agar birahi keduanya kembali naik sehingga reproduksi cairan pelicin Sisel bisa kembali. Setelah hampir 5 menit mereka berciuman, diselingi dengan tangan Kuni yang meremas gunung Sisel. Akhirnya birahi mereka kembali meningkat dan gairah Sisel kembali membuat desir darah di seluruh tubuhnya mengalir deras. Yang, sudah siap?
Tanya Kuni. Sisel hanya mengangguk lalu memejamkan matanya. Kemudian Kuni mulai bergerak sedikit demi sedikit dengan menaikkan tempo secara perlahan. Akauci, auci. Oh, desah Sisel karena masih merasakan sakit di liang mahkotanya. Sekitar 5 menit kemudian, rasa sakit itu berangsur hilang dan erangan Sisel telah berganti dari erangan kesakitan menjadi erangan kenikmatan yang baru pertama kali dirasakannya. Oh Yan Kikun, desah Sisel karena sudah mulai bisa menikmati rasanya senggama yang mereka lakukan. Desah Sisel semakin keras karena sudah tak mampu lagi menahan penetrasi yang dilakukan Kuni. Oh Yangki enak sayang, desah Kinan dengan dibarengi suara jeduk-jeduk karena Kuni memompanya sampai mentok dan itu membuat sensasi yang sangat nikmat di pikiran Sisel. Sementara Dewi yang belum tidur dan sedang mencari air, tiba-tiba terkejut dengan suara arangan seseorang yang membuatnya penasaran. Di mana suara arangan itu sangat jelas sekali terdengar olehnya. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah buih yang memutih menjadi permadani malah nyanyi sor? Oh, mungkinkah itu Tuan Kun? Batin Dewi. Kemudian dia bergerak perlahan menuju sumber suara tersebut. Setelah berada di depan pintu, lalu dia duduk di lantai sambil membayangkan adegan yang ada di dalamnya karena desahan itu terasa nikmat didengar di telinganya. Oh yang Kikun, oh enak sayang Kike, ucap Sisel karena kenikmatan yang dirasakannya telah membuat jiwa dan raganya melayang tak karuan. Ya kakak Kik saat Kuni mendengar Sisel memanggilnya dengan panjang. Dia lalu berhenti karena tahu Sisel telah mencapai klimaks pertamanya. Aheh. Yang, sungguh nikmat sekali. Ucap Sisel yang tersenyum puas pada Kuni. Apakah ini yang dirasakan Kinan? Aku sampai tidak bisa bergerak. Keluh Sisel. Lanjut sayang, pinta Sisel saat melihat Kuni hanya memandangnya dengan wajah ovalnya yang tampan. Kuni tersenyum lalu melanjutkan aksinya sampai Sisel bergeliat dan kejang-kejang lagi mencapai klimaks keduanya. Masih dengan posisi yang sama, Kuni lagi-lagi memompa dan membuat Sisel kembali merasakan nikmat yang sudah tak terkira ini. Oh Yang Kun, oh nikmat sayang. Racau Sisel karena kembali mendapatkan kenikmatan yang tak terkira ini. Sekujur tubuh Sisel telah berlumuran deras keringat yang membasahi tubuh dan sprei kasur tersebut. Tubuh mungilnya seperti mengkilap karena keringat yang menyelimuti tubuhnya. Sehingga membuat Kuni semakin bersemangat memompanya. Lama Kuni bekerja dini hari ini dan tanpa sengaja saat dia mendongak karena mendalami perannya sebagai aktor pria terkuat dalam hubungan bercinta merasa kaget dengan jam dinding di depannya. Waktu sudah menunjukkan jam 5:20 dan Kuni harus segera mengakhirinya. Yang, aku naikkan temponya ya. Pinta Kuni pada Sisel. Sisel hanya mengangguk sekali tanpa membuka matanya dan Kuni langsung tancap gas remblong. Acuh asyah, desah Kinan semakin keras dan membuat Dewi yang di luar pintu merasa terkejut. Dia sampai terlihat sayu di wajahnya karena membayangkan adegan yang ada di dalam. Desah Sisel berirama dengan penetrasi yang dilakukan oleh Kuni. Akhirnya Kuni sudah merasakan tanda-tanda akan memuntahkan laharnya dan dia segera menaikkan tempo lebih cepat lagi. Sementara Sisel semakin keras dan keras karena sodokan penghabisan yang Kuni lakukan telah membuat tubuh dan pikirannya tidak sinkron. Arargoh, desah panjang Kuni saat dia telah mencapai klimaks, sedang Sisel tiba-tiba lemas dan tak bisa bergerak lagi. Hanya bisa memainkan mata dan bibirnya saja karena seluruh tubuhnya remuk seolah-olah tidak mempunyai tulang. Sementara Kuni tidur di sebelah Sisel dengan nafas yang menderu-deru, sedang Sisel tiba-tiba memejamkan matanya tanpa berkata-kata lagi. Sebenarnya Sisel ingin memuji Kuni, tapi apa dah? Kesadarannya telah hilang dengan sendirinya, Sisel kemudian pingsan. Kuni tidak menyadari jika Sisel pingsan, dia hanya tahu Sisel kelelahan karena tubuh mungilnya tak mampu melayaninya sepenuhnya. Apalagi ini pertama kalinya bagi Sisel bersenggama dengannya, sehingga Kuni tidak banyak bertanya pada Sisel. Biarkan dia istirahat sebentar, batin Kuni. Waktu telah menunjukkan pukul 5 ketika Kinan berjalan ke arah kamarnya. Sementara Dewi yang mendengar suara langkah kaki mendekat,
dia buru-buru pergi dan kembali ke kamarnya. Dia masih membayangkan suara arangan wanita itu yang membuatnya semakin penasaran dengan tuannya Kuni. "Tuan, aku menginginkanmu sekarang," batin Dewi. Sementara Kinan menuju kamarnya lalu membuka pintu. "Sisil sudah pagi, ayo waktunya kita memasak. Ini pertama kalinya kamu yang memasak jadi aku tidak akan membantumu," ucap Kinan yang masih tidak sadar jika ada Kuni, karena setelah membuka pintu, dia lalu mengemas baju yang ada di balik pintu. Kemudian dia berjalan ke kasur dan, "Yang Kugun?" teriak Kinan saat dia melihat Kuni berbaring dengan Sisil tanpa sehelai pun. Kinan lalu memeluk Kuni dengan sedikit terisak. Dia sangat bahagia bisa melihat Kuni lagi. "Yang Kun, kapan kamu datang?" tanya Kinan. "Tadi jam 2 Yang," ucap Kuni. "Oh, jadi kamu telah menggempur Sisil. Sisil, gimana perasaanmu?" tanya Kinan pada Sisil sambil menggoyang tubuh Sisil. "Dia tidur paling Yang, gara-gara kecapekan," bela Kuni karena Sisil masih tetap diam. "Sisil, jangan pura-pura tidur. Sisil, Sisil," teriak Kinan karena tidak mendapat respon dari Sisil. Kuni lalu duduk dan melihat Sisil diam tak bergerak. "Yang Kun, Sisil." "Dia pingsan Yang," ucap Kuni sedikit memelankan suaranya. Apa kamu bermain kasar dengan Sisil Yang?" teriak Kinan. "Lihat, Meki Sisil bengkak. Pasti kamu berbuat kasar padanya?" ucap Kinan lagi. Kuni hanya mengingat-ingat lagi apakah karena kejadian terakhir yang membuat Sisil begini. Kuni merasa bersalah pada Sisil. "Aku tidak bermain kasar sayang, sungguh," ucap Kuni ingin meyakinkan Sisil. Bab 119, kebenaran terungkap. "Aku tidak kasar dengan Sisil," sanggah Kuni. "Aku mau ambil minyak telon dulu," ucap Kinan lalu berjalan pergi. Sementara Kuni memandangi tubuh mungil Sisil yang indah, tubuh yang tanpa lemak sekalipun. Dia lalu mengaliri tubuh Sisil dengan energi kehidupannya sehingga tubuh Sisil kembali normal. Hanya saja pingsannya masih belum sadar. Lalu dia beranjak ke kamar mandi untuk membasuh tubuhnya yang penuh dengan peluh keringat yang bercampur dengan keringat Sisil. Setelah Kinan kembali, lalu dia mengolesi hidung bagian bawah Sisil dengan minyak telon sehingga membuat Sisil kembali sadar setelah beberapa saat. "Sisil, kamu sudah sadar?" tanya Kinan yang cemas memikirkan Sisil. "Aku kenapa Kinan? Di mana Kuni? Apakah aku bermimpi tadi?" tanya Sisil keheranan yang tak melihat Kuni di sampingnya. "Katakan padaku Sisil, apa Kuni berbuat kasar padamu?" tanya Kinan seperti polisi wanita yang tegas. "Di mana Kuni?" tanya Sisil yang tak menghiraukan ucapan Kinan. "Dia sedang mandi. Sekarang katakan padaku, apa dia mengasari kamu?" tanya Kinan lagi. "Tidak Nan, Kuni sangat hebat dan bermain pelan tadi," sanggah Sisil membela Kuni. "Terus kenapa kamu sampai pingsan?" tanya Kinan lagi-lagi menyudutkan Sisil. "Aku pingsan. Aku hanya..." Dia tidak melanjutkan ucapannya karena tubuhnya seperti bugar dan sehat. "Kamu hanya apa, Cil?" tanya Kinan lebih penasaran lagi. "Aku tadi seperti tidak memiliki tulang, tapi sekarang tubuhku sangat sehat sekali," ucap Sisil bahagia karena bisa menggerakkan tubuhnya lagi. "Aku mau mandi juga," ucap Sisil lalu bergegas menuju kamar mandi yang ada Kuni di dalamnya. Kuni mendengar ada orang yang memasuki kamar mandi, mungkin itu Kinan, batin Kuni. Sementara Sisil yang telah masuk lalu memeluk Kuni dari belakang dengan sangat erat sekali. "Suamiku," ucapan romantis pertama Sisil pada Kuni setelah tahu jika Kuni adalah laki-laki yang sangat hebat di ranjang. "Kamu sudah bangun, Cil, bagaimana? Apa tubuhmu sudah segar?" tanya Kuni lalu berbalik menghadap Sisil. "Aku tidak mengerti,
Tadi aku begitu kecapekan. Tapi sekarang tubuhku sangat bugar sekali. Bahkan aku siap untuk melanjutkannya. Ucap Sisel malu-malu. Dasar gadis konyol, cepat masak. Jika enak nanti malam aku ajak kamu lagi. Tapi jika tidak enak, jangan harap bisa tidur denganku. Goda Kuni sambil memeluk Sisel. Ih jahat, tenang saja. Aku pandai memasak. Ucap Sisel. Lalu mereka mandi dan tidak melakukan apapun. Sementara Kinan mulai merasa cemburu karena sedikit diabaikan oleh Kuni dan Sisel. Kinan, kenapa wajahmu cemberut? Tanya Sisel. Tidak ada jawab Kinan singkat. Baiklah, aku akan masak. Kamu tidak mau membantuku? Tanya Sisel. Tidak mau. Lagi-lagi Kinan menjawab dengan singkat. Sedang Sisel tidak ingin berdebat dengan Kinan, lalu dia beranjak pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Kamu kenapa sayang? Kok marah-marah gitu? Tanya Kuni lembut mencoba mencari tahu isi hati Kinan. Tidak apa-apa. Jawab Kinan. Tapi sikapmu sedingin es tahu gak? Ucap Kuni lalu memeluk Kinan. Mendengar keluhan Kuni, Kinan lalu mengutarakan isi hatinya. Karena dia ingat pesan Kuni. Jika ada masalah, harus dibicarakan. Baru sehari kalian nikah, tapi aku sudah tidak dianggap. Ucap Kinan kesal. Oh sayang, bukankah kamu tahu tadi itu malam pertama Sisel? Bukankah kamu yang bilang jika aku harus bisa puasin Sisel? Kok sekarang malah kamu yang ngambek? Ucap Kuni pada Kinan. Kinan akhirnya berpikir sebentar dan tanpa diingat pun dia tahu jika apa yang dikatakan Kuni padanya adalah permintaan Kinan sendiri. Mungkin kamu ada benarnya. Kali ini aku akan mengalah demi Sisel. Tapi tidak untuk berikutnya. Ucap Kinan lalu beranjak dari tempatnya. Sedangkan Kuni merasa jika Kinan memang benar-benar cemburu, sehingga sikapnya sedikit berubah kali ini. Ah sudahlah, batin Kuni. Lalu dia meraih handphonenya untuk menelpon Mona. Sementara di kediaman keluarga Sanjaya sedang terjadi tragedi yang tak terduga. Di mana kepala pelayan keluarga Sanjaya, Hengki, beserta Kevin yang telah terungkap sebagai anak biologis Hengki mengalami hukuman yang sangat tragis, di mana mereka berdua dijatuhi hukuman pancung oleh kepala keluarga Sanjaya, Hendrik. Sedang Hendrik sendiri ditemukan terkapar di bawah balkon tempat istri tercintanya dulu juga meninggal di tempat yang sama. Sebelum Hengki dihukum, dia telah lebih dulu menceritakan kisah tragis istri Hendrik yang lompat dari balkon rumahnya di lantai ketiga. Ternyata, istri Hendrik, Violeta telah diancam oleh Hengki untuk selalu menemaninya saat dia membutuhkan belayan. Apalagi saat Hengki selalu mengungkit akan memberitahukan kebenarannya pada Hendrik. Meskipun ancaman yang Hengki berikan pada Violeta hanyalah gertakan semata karena dia juga tahu konsekuensinya jika Hendrik tahu kebenarannya. Hanya saja, karena pola pikir Violeta yang terlalu dangkal dan dia juga sudah tidak sanggup menghadapi beban dosa yang begitu berat. Apalagi dia bermain serong dengan dua laki-laki sekaligus, sehingga membuat jiwanya terguncang dan selalu merasa bersalah hampir di setiap detik waktunya. Dan karena sebab itulah Violeta lebih memilih bunuh diri, agar kehidupan kedua anaknya mendapat jaminan memiliki kehidupan yang layak dengan dinaungi oleh keluarga Sanjaya. Sebetulnya kasus ini sangat menggemparkan di Kota Rit, tapi jaringan intelijen yang Jenderal Sukirman miliki, membuat berita kematian kepala keluarga Sanjaya hanya didengar oleh para petinggi negara saja. Termasuk presiden dan wakilnya, selain Jenderal Sukirman sendiri beserta adik kandungnya yang berpangkat 3 bintang. Dengan situasi yang berubah secara drastis ini, membuat Jenderal Sukirman beserta jajarannya sedikit lega. Dengan begitu, dia sudah tidak perlu tunduk dengan keluarga Sanjaya lagi. Praktis hanya dengan menghormati keturunan tidak langsungnya Dewi, itu sudah cukup baginya. Dia juga berpikir jika identitas Dewi terungkap bahwa Dewi bukan keturunan langsung keluarga Sanjaya, maka tragedi sang miliarder Jayandaru akan kembali mencuat dan menggemparkan publik untuk kedua kalinya. Meskipun efeknya tidak sebesar keluarga Jayandaru. Setelah menimang-nimang, akhirnya Jenderal Sukirman ingin menemui Kuni secara pribadi.
Untuk kali ini, pertemuan yang ingin dia lakukan adalah pertemuan persahabatan dengan Kuni. Apalagi saat mengingat jika Kuni kebal terhadap peluru. Membuatnya mau tak mau harus menjadi teman Kuni. Setelah mengalami proses pemikiran yang panjang dan terjadi pergolakan antara hati dan pikirannya, Jenderal Sukirman memantapkan tekadnya untuk menemui Kuni secara pribadi. Semua yang akan dia lakukan demi negara ini. Bahkan dia rela merendah di hadapan Kuni agar dia bisa berteman dengan Kuni. Sersan Win, siapkan mobil. 1 jam lagi kita berangkat ke Kota Malang. Ucap Jenderal Sukirman tegas. Siap, laksanakan Jenderal. Ucap Sersan Win. Bab 120, Mata Serigala Betina. Siap, laksanakan Jenderal. Setelah itu mereka berangkat ke Kota Malang tanpa iring-iringan dan tanpa pengawalan. Jadi membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari biasanya. Sementara Kuni, Kinan, Nenek Entis dan Sisel kembali makan dengan riangnya. Terutama Nenek Entis yang kembali tersenyum karena cucu semata wayangnya telah kembali. Memang ada apa, Kun? Tanya Nenek Entis pada Kuni. Semua hanya kesalahpahaman saja, Nenek. Jadi Nenek jangan khawatir lagi. Ucap Kuni menghibur Nenek Entis. Akhirnya mereka kembali makan dengan damai. Kinan, nanti kamu ikut aku, kita akan mencari kantor untuk perusahaanmu. Sebentar lagi mungkin sekretarismu akan datang. Ucap Kuni pada Kinan. Baiklah Kun, aku akan serius kali ini. Ucap Kinan. Tapi, apakah skripsimu sudah selesai? Tanya Kuni lagi. Ya belumlah, emangnya aku ada waktu untuk membahasnya? Ucap Kinan sinis. Baiklah, jangan marah begitu. Segera urus jadwal skripsimu, karena waktunya wisuda juga tinggal beberapa bulan lagi. Ucap Sisel mengingatkan Kinan. Karena Sisel mendapat kabar 3 hari sebelumnya jika acara wisuda akan diadakan di hotel milik keluarga Hartanto, yaitu Hotel Mewangi. Tak berapa lama, Mona masuk memakai baju jas hitam berkolaborasi dengan warna putih di baju dalamnya sehingga warna kontras keduanya membuat iri Sisel dan Kinan yang hanya memakai kaos polos biasa. Selamat pagi, Kun. Tuan Kun. Ucapnya yang terkejut saat melihat Kuni. Oh Mona, mari duduk. Panggil Kuni saja. Ucap Kuni. Oh tidak perlu Tuan Kun, aku akan tunggu di depan saja. Ucap Mona menolaknya secara halus. Tidak usah, kamu duduk di sini saja. Apa kamu sudah sarapan? Imbuh Kuni. Mona hanya mengangguk pelan tanda dia sudah sarapan. Sedang Sisel dan Kinan merasa Kuni bersikap baik padanya dan itu membuat rasa nyaman di hatinya bertambah tidak karuan. Mereka berpikir jika Mona adalah gadis yang baik. Sehingga mereka juga memperlakukan Mona dengan baik juga. Oh ya Kinan, Sisel. Aku belum cerita jika Mona ini teman sebangkuku waktu di SMA. Bagaimana? Dia cantik kan? Sanjung Kuni pada Mona. Mendengar sanjungan Kuni, Mona langsung tertunduk karena malu. Sedang Sisel dan Kinan saling memandang apakah mereka berpikir jika suami mereka akan menambah istri lagi. Ada apa dengan tatapan kalian? Ucap Kuni keheranan. Tidak ada ucap Kinan dan Sisel serempak. Oh begitu. Mona, apa kamu saya suruh pagi-pagi ke sini tidak berdampak pada anakmu? Tanya Kuni lagi pada Mona. Mendengar kata anak, Sisel dan Kinan lagi-lagi terkejut. Oh tidak masalah Tuan Kun, sudah ada ibu dan babysitter di rumah. Ucap Mona santai. Oh syukurlah ucap Kuni. Baiklah, kalau begitu, Kinan kamu siap-siap dulu. Dan Sisel, urus perusahaanmu? Imbuh Kuni lalu beranjak pergi. Kinan dan Sisel merasa sebal saat mendapat perintah dari Kuni. Mereka seperti karyawan dan bukannya istri. Sementara Kuni ingin membangunkan Dewi, tapi saat mengingat Dewi tidak tidur dalam perjalanan, sehingga membuatnya mengurungkan niatnya dan kembali ke meja makan. Kenapa kalian masih di sini? Tanya Kuni pada Sisel dan Kinan.
Bukankah kami ini istrimu, dan bukan karyawanmu? Protes Kinan. Hei kalian ini, kalian akan menjadi istriku setelah malam hari. Sedang di siang hari kalian merangkap menjadi karyawanku? Ucap Kuni santai. Peletak! Aduh, teriak Kuni saat kepalanya terhantam sesuatu. Rupanya Nenek Entis melempari Kuni dengan mangkok kecil yang ada di tangannya karena tidak puas dengan ucapan Kuni barusan. Apa aku mengajarimu seperti itu, Kun? Ucap Nenek Entis datar, seolah-olah dia sedang marah sekarang. Kuni hanya tersenyum sambil berkata, Nenek jangan salah sangka padaku. Aku hanya bercanda tadi. Bercandamu gak lucu, ucap Nek Entis lalu beranjak pergi. Kinan, Sisel, apa kalian juga tidak tahu kalau aku sedang bercanda tadi? Ucapnya pada mereka berdua. Kinan dan Sisel tidak menjawab pertanyaan Kuni. Mereka justru mengikuti Nenek Entis yang sedang menuju taman samping rumah. Aduh, pusing kepalaku ini. Ucap Kuni yang menggerutu sekali. Aku lebih pusing, Kun. Sejak kenal kamu, hidupku jadi berantakan. Keluh Mona. Jangan menambah-nambahi masalahku, Mon. Apa kamu tidak lihat tadi nenekku marah gara-gara aku bercanda? Ucap Kuni yang ingin melampiaskan semua amarahnya pada Mona. Bercanda memang jelek, Kun, teriak Mona lalu pergi meninggalkan Kuni sendiri. Kamu wow, celetuk Kuni yang tak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara Kinan dan Sisel sedang membujuk Nenek Entis agar tidak marah pada suami mereka. Nek Entis hanya menuruti perkataan cucu menantunya itu. Nek Entis tidak bisa marah pada mereka berdua. Sehingga dia hanya mengangguk lalu tersenyum pada keduanya. Meskipun awalnya Nenek Entis tidak setuju Kuni menikah lagi. Tapi saat mengetahui jika Sisel juga gadis baik, maka lambat laun Nenek Entis sudah bisa menerima Sisel. Karena acara yang dibuat Kuni berantakan, akhirnya dia tidur di kamarnya untuk menghilangkan penat dalam pikirannya. Kun, bangun, sudah saatnya makan siang? Ucap Kinan. Kuni lalu bangun dan mandi, tak lupa dia juga bertanya pada Kinan apakah dia masih marah. Kinan hanya menggeleng sekali lalu beranjak meninggalkan Kuni. Setelah beberapa menit, semua orang sudah berada di kursi masing-masing. Tak terkecuali Mona juga ikut makan siang bersama. Meskipun awalnya Mona menolak dan ingin makan bersama Mohan dan lainnya. Tapi Kinan menolaknya karena Kinan ingin mengenal Mona lebih dekat. Setelah beberapa saat mereka makan sambil ngobrol ke sana dan kemari. Suasana hati setiap orang juga berubah. Tak terkecuali Nenek Entis yang sudah memaafkan Kuni akibat rayuan dari kedua istrinya itu. Suasana juga semakin riang tak kalah Kinan dan Sisel saat mengetahui jika Mona telah mempunyai suami. Dengan begitu mereka tidak khawatir lagi dengan Kuni yang akan menambah istri lagi. Saat asyik-asyiknya bercanda, tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang langsung duduk di kursi meja makan yang sedang kosong sambil berkata pada mereka. Maaf aku terlambat, karena aku juga baru bangun. Ucapnya dengan nada seorang bangsawan. Semua orang yang di sana tercengang saat mengetahui wanita cantik nan elegan itu tiba-tiba duduk. Dan sedetik kemudian mata semua orang tertuju pada Kuni. Kuni yang melihat mata serigala betina sedang menatapnya menjadi gugup. Baru kali ini dia bisa merasakan tatapan semua orang yang seperti ingin menerkamnya hidup-hidup. Kelitak suara pukulan Nenek Entis yang masih tidak mendengar penjelasan Kuni. Aduh nenek, baik-baik. Ucap Kunilau menyuruh Dewi berdiri. Setelah Dewi berdiri, lalu Kuni memperkenalkan Dewi pada semuanya. Bab 121, Alasan Jenderal Sukirman. Semuanya, perkenalkan ini Dewi. Dia akan menjadi kepala pelayan di rumah ini. Ucap Kuni santai. Semua orang terkejut saat mendengar kata pelayan. Apa kuping mereka bermasalah? Gadis cantik di depan mereka, yang kulitnya seputih salju, bahkan lebih halus dari kulit Sisel, tapi Kuni memperkenalkannya sebagai kepala pelayan. Apa aku tidak salah dengar? Batin semuanya. Kuni, apa maksudmu? Ucap Nenek Entis menjadi orang pertama yang tersadar dari keterkejutannya.
Lalu semua orang juga tersadar dan langsung mengangguk tanda sepakat dengan pertanyaan Nenek Entis. Nenek, aku sudah jelas tadi, jika Dewi akan jadi pelayan di sini. Ucap Kuni mempertegas lagi. Tapi Kun, lihatlah dia. Dia bahkan lebih cantik dariku. Ucap Kinan jujur. Kalau begitu, tinggal dikasih lumpur saja mukanya biar sedikit gelap kan bisa. Lagi-lagi Kuni berbicara nyeleneh. Hei nak, ada apa dengan keluargamu? Kenapa gadis secantik kamu ingin jadi pelayan di rumahku? Tanya Nenek Entis pada Dewi. Maaf Nyonya, saya rela menjadi pelayan Tuan Kun. Ucap Dewi dengan tatapan genit sembari melihat Kuni. Kuni, bawa pergi wanita ini. Aku tidak ingin dia tinggal di sini. Ucap Nenek Entis, karena dia bisa melijat jika Dewi adalah wanita penggoda. Terlihat dari gayanya saja sudah ketahuan jika tidak ada laki-laki yang bisa tahan akan godaannya. Nyonya, Anda sungguh tega denganku? Rajuk Dewi pura-pura tapi, hehehe. Kuni teriak Nenek Entis. Nenek, Dewi akan tetap menjadi pelayan di sini? Ucap Kuni tegas. Baiklah jika itu maumu. Nenek yang akan pergi dari sini? Ucap Nenek Entis lalu beranjak pergi ke kamarnya. Sementara Kinan dan Sisel hanya menunduk dan tak berkata apa-apa. Mereka ingin percaya dengan Kuni. Tapi keadaannya sungguh memberatkan Kuni. Sedang Mona permisi keluar karena dia sudah tidak bisa lama-lama tinggal di suasana yang canggung ini. Dewi, pergilah dari sini. Aku tak ingin nenek keluar dari sini. Ucap Kuni lemah. Bagi Kuni, Nenek Entis adalah segalanya. Dia tidak ingin membuat beban bagi Nenek Entis, sehingga mau tak mau dia akan selalu menuruti Nenek Entis. Tuan, bukankah kamu yang membawaku kemari, lalu sekarang kamu mau mengusirku? Apakah pantas buatku? Ucap Dewi sedikit marah. Tapi aku tidak bisa membuat nenek marah. Aku mohon, pergilah dari sini. Ucap Kuni kali ini dia benar-benar merendah sekarang. Baiklah jika itu keinginanmu, tapi aku punya syarat untukmu. Ucap Dewi yang masih ingin mencari keuntungan untuknya. Katakanlah. Ucap Kuni yang sudah tak punya pilihan lagi. Aku ingin meminta waktumu sehari untuk menemaniku. Ucap Dewi. Kinan dan Sisel terkejut saat mengetahui permintaan wanita cantik yang ada di depan mereka. Bahkan seorang Kuni pun pasti akan luluh oleh pesona yang dimiliki Dewi. Sehingga hati keduanya berkecamuk tak karuan. Kun, ucap keduanya hampir bersamaan. Baiklah aku setuju. Kalau begitu pergilah. Ucap Kuni lalu memeluk Kinan dan Sisel di depan Dewi. Seolah-olah menandakan jika secantik apapun Dewi, masih kalah dengan Kinan dan Sisel. Baiklah. Aku akan menunggumu. Jika aku menginginkanmu, maka temui aku di kelas super. Aku akan menetap di sana. Ucap Dewi lalu berjalan pergi. Sementara Sisel terkejut, ternyata pemilik rumah kelas super di Silver Lake adalah wanita cantik di depannya. Jadi kamu putri keluarga Sanjaya? Tanya Sisel yang penasaran dengan identitas Dewi. Oh, ternyata keluarga Sanjaya masih sangat terkenal di sini. Putri keluarga Hartanto, Sisel Hartanto? Ucap Dewi sambil memandang Sisel lekat-lekat. Aku heran dengan bajingan itu, bagaimana dia bisa menyukaimu. Padahal dari segi penampilan, kamu masih kalah jauh denganku. Ucap Dewi yang penuh penghinaan untuk Sisel. Oh, jadi kamu adik dari si cacat itu? Ucap Sisel yang lebih kasar lagi saat berbicara dengan Dewi. Kamu? Sambil menunjuk wajah Sisel. Sudah-sudah, kalian ini ribut, makin pusing kepalaku. Ucap Kuni yang ingin melerai mereka. Kun kamu? Tanya Sisel. Bukan begitu sayang, hari ini banyak masalah. Aku ingin tenang sebentar apa boleh? Tanya Kuni pada Sisel. Tanpa menjawab, Sisel pergi diikuti dengan Kinan di belakangnya.
Sementara Mohan yang masuk masih sedikit takut ketika melihat Dewi di depannya. "Tuan Kun, jenderal yang kemarin mencari Anda?" lapor Mohan. "Jenderal, ngapain lagi dia ke sini? Nambah pusing lagi," keluh Kuni. "Suruh dia masuk," ucap Dewi yang ingin mengetahui maksud kedatangannya. Mohan hanya mengangguk lalu pergi, sementara Kuni melotot pada Dewi karena dia membuat keputusan sendiri tanpa bertanya pada Kuni. "Oh, Nona Dewi, Tuan Kun. Selamat siang," ucap Jenderal Sukirman sopan. Kuni malas berbasa-basi dengan Jenderal Sukirman lalu dia berkata, "Cepat katakan apa tujuanmu ke sini?" "Ini mengenai keluarga Sanjaya," ucap Jenderal Sukirman tanpa basa-basi lagi. "Ada apa dengan mereka?" Kali ini Dewi yang berbicara karena penasaran dengan berita keluarga Sanjaya. "Tuan Besar, beserta Tuan Muda Kevin dan pelayan Hengki telah meninggal?" ucap Jenderal Sukirman dengan raut wajahnya yang ditekuk tanda kesedihan. Kata yang diucapkan Kuni. "Lalu apa hubungannya denganku?" imbuhnya. "Ini mengenai Nona Dewi. Tidak ada lagi yang berhak mengelola bisnis keluarga Sanjaya kecuali Nona Dewi sendiri. Meskipun kenyataannya Nona Dewi tidak ada hubungan darah secara biologis. Tapi dunia mengetahui jika Nona Dewi adalah keturunan langsung keluarga Sanjaya." Terang Jenderal Sukirman. Baiklah. Aku mengerti arah pembicaraanmu. Kamu bebas membawanya pergi sekarang. Karena jika dia lama-lama di sini, justru akan merepotkanku dengan masalah yang tak ada usainya. Keluh Kuni. "Justru itu yang aku maksud Tuan. Jika identitas Nona Dewi terbongkar, maka Nona Dewi akan menjadi sasaran empuk oleh keluarga jauh Nona Dewi. Akan lebih aman jika Nona Dewi menetap di sini?" tanya Jenderal Sukirman. Aku masih tidak mengerti. Tapi aku ingin mengetahui alasanmu. Padahal kamu sudah tahu kebenarannya, tapi kenapa masih menutup-nutupinya? Tanya Kuni lagi. "Semua demi keseimbangan negara ini, Tuan. Sumber daya yang dimiliki keluarga Sanjaya amatlah besar. Bisa dibilang, jika setengah dari kekayaan negara, setengahnya berasal dari keluarga Sanjaya. Jika berita ini menyebar, maka negara Java akan memiliki krisis ekonomi yang berdampak pada kedamaian negara ini." Terang Jenderal Sukirman. "Itu masih bukan suatu alasan bagiku. Apa kamu masih ingin berbohong padaku?" ucap Kuni lagi. Jenderal Sukirman terdiam sesaat lalu menatap Kuni lekat-lekat. Dia tidak bisa menceritakannya karena Kuni tak ada hubungannya dengan semua ini. "Benar, hanya itu alasanku, Tuan. Aku hanya ingin kedamaian negara ini tetap terjaga," ucap Jenderal Sukirman tegas dan penuh keyakinan. Bab 122, berkencanlah dengan Mona. "Itu benar alasanku, Tuan?" jawab Jenderal Sukirman tegas. "Terserah kamu mau jujur atau tidak. Tapi selama ada yang mengancam keluarga serta semua stafku, maka aku sendiri yang akan menghukumnya." Ucapan Kuni penuh aura intimidasi yang membuat sekujur tubuh Jenderal Sukirman merinding tak karuan. "Aura ini, aura yang sama dengan beliau," batin Jenderal Sukirman. "Baiklah, jika kamu tidak ingin jujur, kamu boleh pergi," tanya Kuni tegas. Sementara Jenderal Sukirman lalu beranjak dan pergi dari tempat itu dengan menyeka keringat yang mengalir di dahinya. Setelah sampai di mobil, "Sersan Win, langsung pulang." "Siap, Jenderal," ucap Sersan Win tegas. Hanya dalam hitungan detik saja, mobil yang dikendarai Sersan Win melesat dan sudah tak terlihat lagi. Sedang Mohan dan yang lainnya merasa heran dengan wajah Jenderal Sukirman yang menampilkan wajah seseorang yang sedang ketakutan. Belum sadar dari lamunannya, dia dikejutkan oleh suara Kuni yang memanggilnya. "Mohan," teriak Kuni. "Siap, Tuan," jawab Mohan. "Antarkan Dewi ke rumahnya," ucap Kuni. Mohan langsung lemas saat mendengar permintaan Kuni. Dia merasa jika tuannya ingin membunuhnya secara perlahan. "Tuan, apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku?"
Tanya Dewi yang merasa perbincangan Kuni dan Jenderal Sukirman memiliki makna tersirat di dalamnya. Itu bukan urusanmu, pergilah. Ucap Kuni lalu pergi ke dalam rumah. Dewi yang diacuhkan oleh Kuni merasa kesal lalu berjalan pergi keluar gerbang. Jangan ikuti aku, teriak Dewi saat mengetahui Mohan berjalan di belakangnya. Sementara Mohan tersenyum sambil membungkuk tanda setuju. Syukurlah selamat, batin Mohan. Sementara Kuni menuju kamarnya untuk mengajak kedua istrinya jalan-jalan. Tapi sebelum itu dia harus membuat Nenek Entis kembali tersenyum. Akhirnya dia mengajak Kinan dan Sisel untuk ikut dirinya menemui Nenek Entis. Karena Kuni yakin jika hanya mereka berdua yang bisa membujuk Nenek Entis. Kinan, Sisel, apa kalian marah lagi denganku? Tanya Kuni dengan wajah sedihnya. Aku hanya tidak suka dengan syarat-syarat yang diajukan olehnya. Ucap Sisel jujur. Dengar kalian, secantik apapun Dewi. Tapi hanya kalian yang memiliki kenangan indah di masa lalu yang selalu aku inginkan. Jadi aku mohon, percayalah padaku. Aku hanya ingin bersama kalian berdua. Kali ini Kuni berucap dengan penuh perasaan sehingga kata-katanya bisa menyentuh hati mereka berdua. Benar kata pepatah, jika ingin meminta maaf pada seorang wanita, maka sentuhlah dulu hati mereka. Akhirnya Kinan dan Sisel kembali menatap Kuni. Mereka merasa tersentuh dengan ucapan Kuni yang membuat hati mereka meleleh. Katakan padaku, Kun, dari mana kamu mendapat kata-kata itu? Kali ini Kinan yang bertanya karena penasaran. Aku berkata jujur. Hanya kalian berdua yang aku inginkan. Ucap Kuni sambil memeluk mereka berdua. Mereka berdua membalas pelukan Kuni sambil memeluk Kuni lebih erat lagi. Sekarang mereka bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga tanpa harus ada rasa kecemburuan di hati mereka. Baiklah, karena kalian sudah baikan. Apa kalian ingin membantuku membujuk nenek agar tidak marah lagi? Tanya Kuni pada mereka berdua. Jadi ini maksudmu merayu kami, Kun, agar membantumu membujuk nenek? Tanya Kinan. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kita hidup tenang dan damai. Jadi aku harus bisa membuat semua orang yang ada di dalam rumah ini bahagia. Ucap Kuni. Sisel, apa kamu percaya? Tanya Kinan pada Sisel. Aku, tentu saja tidak. Ucap Sisel lalu mereka bergandengan tangan dan pergi meninggalkan Kuni yang tak dipercayai oleh mereka berdua. Kalian? Teriak Kuni lalu berjalan mengikuti mereka berdua. Sesampainya di depan kamar nenek. Nenek, apa kami boleh masuk? Ucap Sisel dan Kinan serempak. Masuklah. Suara nenek terdengar dari dalam kamarnya. Nek, kami kesini ingin memberitahu jika Dewi sudah tidak tinggal di sini lagi. Kami juga tahu jika Kuni tidak berniat menikahi Dewi. Makanya aku ingin nenek memaafkan Kuni. Kami mohon nenek. Ucap Kinan yang ditimpali ucapan Sisel di akhir. Apa kalian serius? Apa kalian yakin tidak dibohongi Kuni? Tanya Nenek Entis yang masih tidak percaya dengan perkataan Kinan. Mendengar keraguan di hati Nenek Entis membuat Kinan tersenyum lalu berkata, Nenek jangan khawatir, selama ini Kuni tidak pernah berbohong padaku. Dia hanya berbohong demi kebaikan saja. Tunggu, aku akan segera kembali nenek. Ucap Kinan lagi yang tiba-tiba mengingat jika Kuni pandai berbohong, meskipun kebohongannya demi kebaikan bersama. Sayang, apa kali ini kamu yakin tidak berbohong padaku? Tanya Kinan setelah keluar dari kamar Nenek Entis. Aku tidak berbohong sayang. Aku hanya menginginkan kalian berdua saja. Ucap Kuni meyakinkan Kinan. Apa kamu yakin tidak berbohong padaku demi kebaikan kita bersama? Tanya Kinan lagi yang mulai ragu. Sayang, aku emang ingin kita hidup damai. Tapi aku serius dan tidak berbohong pada kalian. Ayo masuk. Ajak Kuni. Kuni awalnya senang dan terharu jika Kinan dan Sisel mau membujuk Nenek Entis. Tapi saat melihat keraguan di hati Kinan,
Mau tak mau dia yang akan membereskannya sendiri kali ini. Nenek, aku minta maaf. Aku tidak menginginkan Dewi nenek. Aku sudah cukup memiliki mereka berdua. Ucap Kuni dengan nada sedihnya seolah-olah dia menyesal telah membuat masalah. Nenek, maafkanlah suami kami. Kali ini Sisel mencoba membujuk Nenek Entis. Baiklah, jika Kuni berbuat seperti ini lagi, aku tidak akan pernah memaafkan lagi. Ucap Nenek Entis. Kuni yang mendengarnya lalu tersenyum dan memeluk Nenek Entis. Akhirnya masalah gara-gara Dewi terselesaikan dengan baik. Apa memang wanita cantik bisa membuat rumah tangga hancur? Batin Kuni. Kinan, Sisel, apa hari ini kalian mau jalan-jalan bersamaku? Tanya Kuni pada mereka berdua. Baiklah, ucap keduanya. Setelah itu mereka menuju bagasi mobil. Tak lupa Kuni tadi juga menyuruh Mona menyiapkan mobilnya. Dan Mona juga ikut bersama mereka. Kun, bukankah kita akan jalan-jalan bertiga? Tanya Kinan yang keheranan setelah mengetahui jika Mona akan ikut juga. Ya, kita akan berjalan-jalan bertiga, sedang Mona menjadi supir buat kita. Ucap Kuni menjelaskan pada Kinan. Lalu kita akan kemana, Kun? Tanya Sisel yang penasaran. Kita akan mencari lahan untuk mendirikan perusahaan baru kita. Ucap Kuni santai. Mendengar tujuan Kuni, Kinan dan Sisel lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Sedangkan Kuni merasa jika mereka berdua kembali merajuk. Apakah dia membuat kesalahan baru? Batin Kuni. Kinan, Sisel, kenapa kalian keluar? Ucap Kuni pada mereka berdua. Berkencanlah dengan Mona. Kami ingin istirahat saja. Teriak Kinan lalu pergi masuk ke dalam rumah. Bab 123, Metus. Berkencanlah dengan Mona. Teriak Kinan lalu pergi masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi Kuni merasa setiap apa yang dikatakan menjadi masalah untuk Kinan. Mungkin bagi Kuni, mudah tersinggung Kinan wajar karena bisa jadi bawaan bayi. Tapi apa yang Sisel lakukan yang selalu mengikuti Kinan membuat Kuni tak habis pikir. Apakah Sisel tidak punya keinginannya sendiri? Batin Kuni. Hei, Kun! Kenapa melamun? Jadi pergi atau tidak? Tanya Mona yang memecah suasana. Meskipun Mona merasa tidak enak dengan Kinan dan Sisel. Tapi memang apa yang dilakukan Kuni itu salah. Jalan saja Mona, kita cari tempat terbaik untuk buka kantor dan juga apartemen untuk para pengawal itu. Aku sudah bosan melihat mereka yang berkemah di halaman rumah terus. Keluh Kuni. Memang selama ini, Mohan dan rekan-rekannya selalu tidur di tenda halaman rumah Kuni dan Sisel. Apalagi rumah Sisel dan Kuni bersebelahan, sehingga membuat mereka tidak terlalu mengganggu tetangga yang lain. Tapi ini membuat Kuni pusing karena hampir tiap malam dia selalu bisa mendengar obrolan mereka. Kun, kenapa tidak kau beli saja lahan yang di depan sana? Bukankah dekat dengan perumahan? Jalan kaki paling 2 menitan. Ucap Mona sambil menuju lokasi yang diceritakannya. Kuni langsung turun dan melihat-lihat sekitar. Saat itu dia juga bisa melihat gerbang perumahan dari tempatnya berdiri. View-nya bagus. Hanya saja ini akan sangat sulit karena kita tidak tahu siapa pemiliknya. Ucap Kuni. Biar aku urus Kun, bukankah ini jadi tugasku sekarang? Ucap Mona antusias sekali. Kenapa senang begitu? Memangnya ada apa Mona? Tanya Kuni yang mulai curiga dengan Mona. Aku hanya loyalitas saja dengan pekerjaan. Lagian aku jenuh di sana, melihat drama yang tak ada habisnya. Celetuk Mona. Kamu... Ucap Kuni yang tak tahu harus membalas seperti apa. Sudahlah Kun, ayo kembali. Ajak Mona. Tidak Mona, aku akan pergi ke mall untuk membeli hadiah untuk mereka. Rencananya 3 hari lagi aku akan mengajak mereka semua ke pantai. Ucap Kuni. Kun, apa aku diajak? Tanya Mona antusias lagi.
Tentu saja, hanya seluruh perusahaan keluarga Hartanto yang tidak akan ikut. Ucap Kuni. Perusahaan keluarga Hartanto. Emang itu milik siapa, Kun? Tanya Mona. Milik istriku Sisel? Ucap Kuni santai. Apa ah? Teriak Mona terkejut. Kenapa terkejut? Apa kamu benar-benar tidak tahu sebelumnya? Tanya Kuni keheranan. Tidak, Kun. Bahkan aku juga tidak tahu wajah pemiliknya. Jadi ayah Nona Sisel adalah pemilik saham terbesarnya? Orang yang sedikit gemuk dengan menggandeng wanita seksi di sampingnya itu? Tanya Mona lagi. Hais, bukan? Pemilik saham terbesarnya itu aku sekarang? Ucap Kuni. Hah? Kamu serius, Kun? Tanya Mona yang masih tak percaya. Kuni hanya mengangguk tanpa berkata sambil mengamati pemandangan di sekitarnya. Sementara Mona tertegun dan kagum dengan berita yang baru didengarnya ini. Sejak kapan Kuni menjadi orang yang paling tajir di kota ini? Batin Mona. Kenapa, Mona? Apa kamu punya masalah dengan perusahaan giok milik Sisel? Tanya Kuni. Ya, bisa dibilang bukan masalah, Kun. Hanya beberapa bulan yang lalu aku pernah melamar di sana dan tidak diterima. Ucap Mona. Ya, kalau beberapa bulan yang lalu mungkin aku tidak bisa membantu, karena aku baru membeli sahamnya belum ada 1 bulan ini. Ucap Kuni jujur. Lah, emang dulu kamu kerja apa, Kun? Kok bisa sampai membeli saham milik Nona Sisel? Tanya Mona lagi. Aku dulu kerja ojol, Mona. Ucapnya jujur lagi. Hehe, bercandamu memang jelek, Kun. Pantas saja nenek enti selalu marah denganmu. Ucap Mona yang tidak percaya dengan ucapan Kuni. Kuni hanya terdiam dan tak menggubris ucapan Mona. Dia malas jika menjelaskan sesuatu yang tidak dipercaya oleh orang lain. Saat memikirkan kehidupan ojolnya itu, membuat Kuni tersenyum-senyum sendiri. Meskipun pekerjaan ojolnya itu dipandang sebelah mata. Tapi bagi Kuni, hanya dengan menjadi ojol membuatnya bisa menjadi diri sendiri. Apalagi pekerjaan ojolnya tidak terikat, sehingga Kuni bisa santai sekaligus bercengkerama dengan sesama ojolnya. Oh ya, Mona, kapan mobil dari Lisa dikirim? Tanya Kuni. Aku belum tahu, Kun. Coba aku telepon sekarang. Ucap Mona lalu menghubungi Lisa. Sementara Kuni masih melihat view di sekitar sambil membayangkan jika di sini sudah ada apartemen untuk pegawainya. Mungkin keadaan di sekitarnya tidak akan seasri ini. Kun, katanya Lisa masih 5 hari lagi. Ucap Mona. Berarti tidak sempat. Mona, apa kamu tahu tempat menyewa bis? Tanya Kuni. Tahu, memangnya kenapa, Kun? Tanya Mona. Kamu sewa 1 bis. Aku berencana untuk mengajak teman-temanku lainnya. Jadi apa kamu bisa mengurus semuanya? Tanya Kuni. Bisa, Kun. Pokoknya kamu terima beres deh. Ucap Mona sambil tersenyum. Tapi, aku juga diajakkan, Kun? Tanya Mona lagi ingin memastikan sekali lagi. Mona ah! Teriak Kuni. Kuni sangat tidak suka jika ada pertanyaan yang sama, karena jawabannya pasti sama dan itu membuang-buang waktu buatnya. Iya ya, gitu aja marah. Ucap Mona. Ayo pergi, ajak Kuni. Kemana, Kun? Tanya Mona. Ke mall terdekat. Dan hubungi Mohan untuk membawa mobil Kinan dan menyusul kita. Ucap Kuni. Aku tidak tahu nomor Mohan. Tanya Mona yang sedikit pelan. Sementara Kuni langsung merogoh sakunya dan menelpon Mohan agar segera menyusul mereka. Setelah sampai di mall, Kuni menjadi terharu saat membaca plakat nama mall tersebut. Ini mengingatkan dirinya tentang sebuah pekerjaannya. Metus nama yang tertulis di plakatnya. Metus, jika ada yang dari kota Malang, pasti tahu dengan salah satu mall terbesar kedua ini. Terletak di jantung pusat kota yang dikelilingi oleh beberapa universitas ternama seperti UB di sebelah baratnya dan di sebelah selatannya.
Jika kalian pergi ke Kota Malang, maka Metus adalah mall yang wajib dikunjungi. Meskipun di Kota Malang sendiri ada sekitar 5 mall yang sedikit berdekatan. Tapi Metus adalah mall terbesar kedua setelah MOG. Selanjutnya ada Mall Olympic Garden MOG Mall di Noyo, Cyber Mall, dan Malang City Point. Sebenarnya masih ada Transmart di sebelah Metus. Mitra 10 Ramayana, Gajah Mada dan Malang Plaza, tapi mereka berskala saru tingkat di bawah mall-mall besar yang telah disebutkan di atas. Apalagi Sarinah yang dekat alun-alun, praktis hanya bioskop dan gerai makan siap saji dari Paman Sam yang terkenal. Sedang Mall Pasifik di awal cerita itu hanya fiksi belaka. Sebenarnya saya tidak ingin menyebutkan beberapa tempat yang asli karena saya tidak mendapat endorse. Hahaha. Tapi tidak ada salahnya jika saya menyebutkannya karena sebagai bentuk balas budiku saja karena telah menetap di sini.